like EduBridge. Kembali lagi, saya Melati Permata Junta, Public Relations EduBridge. Nah, untuk podcast kita kali ini, kita akan membahas ini sedikit berbeda karena nggak seperti biasanya membahas uni university gitu. Tapi sekarang adalah pembahasan lebih ke tes minat bakat. Nah, kalau Bridgers belum tonton podcast kita sebelumnya, bisa banget klik the previous untuk bagaimana sih tips and tricks lolos di University of Oxford. Nah, di sana dibahas kalau untuk bisa lolos, langkah pertama yang narasumber kita lakukan saat ini adalah melakukan tes minat bakat. Oke, please welcome Mrs. Handa. Halo. Kak, mungkin boleh di-inform ke Bridgers terkait dengan background pendidikan. Oke, saya baru banget selesai kuliah S2 yang kedua saya di Universitas Oxford, jurusannya Evidence Healthcare. Dan saya sebagai profesi, saya bekerja sebagai konselor psikolog di sebuah klinik dan saat ini menjadi direktur Asadewa dan sedang kerjasama dengan EduBridge. Kenapa sih zaman sekarang tuh penting banget kita untuk tahu siapa diri kita, kayak capability sebelum kita harus melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya kuliah. Ini sangat penting sekali ya, karena ketika kita sudah punya pengetahuan yang banyak tentang diri kita, maka kita akan menjalani sesuatu itu lebih terarah. Ya, itu sangat penting sekali. Saya waktu bekerja menjadi konselor di universitas ataupun misalnya di sekolah, itu kan banyak anak-anak yang datang, mereka masih bingung dirinya itu siapa sih. Betul. Kemudian saya juga menangani mahasiswa yang dia sudah misalnya semester 1, semester 2 atau mungkin hampir semester akhir, mereka merasa ini jurusan yang mereka tidak suka. Jadi mereka kepikiran untuk ganti jurusan. Tapi misalnya dia udah di final, kadang kan apakah dia udah tanggung ya, apakah dia perlu ulang lagi dan lain sebagainya. Jadi mengetahui minat dan bakat dari awal itu akan sangat membantu untuk mengurangi resiko-resiko kegalauan di masa depan. Terutama kalau misalnya kalian udah kebayang nih mau karir yang seperti apa tapi tidak tahu jurusannya. Betul. Mau banyak kan kayak gitu. Gimana? Atau kebalikannya, kalian tahu jurusan yang mau kalian ambil tapi nggak tahu kalau jurusan itu Wow, oke. Ternyata penting juga ya Kak. Tapi selain itu manfaat apa lagi sih Kak yang kita dapat kalau misalnya kita melakukan psikotes gitu? Ini kaitannya dengan investasi finansial juga ya. Jadi misalnya gini, kita sudah tahu minat dan bakat kita, udah tahu jurusannya, kemudian karir yang ingin kita jalani nantinya. Nah, investasi yang bisa kita lakukan adalah misalnya mengambil kursus-kursus tertentu yang akan mendukung kita ke arah mendapatkan karir yang kita impikan gitu. Jadi misalnya ternyata akademik kan kalau misalnya di podcast sebelumnya kita bahas itu penting tapi nggak satu-satunya gitu. Tapi ada hal lain yang perlu kita lakukan juga di luar akademik. Nah, ketika kita sudah tahu nih bakat dan minat kita juga bisa misalnya ikut ekstrakurikuler atau program atau misalnya exchange study atau misalnya kursus-kursus yang pengalaman di luar akademik. Iya. Tapi kalau dari keuntungan sendiri nih Kak, karena kan kita pikir perlu nggak ya ambil tes minat bakat? Apa sih keuntungan untuk kita ambil program My Future di EduBridge nih, yaitu tes minat bakat? Sepenting apa dan keuntungannya apa kalau parents dan student ambil? Yang membuat My Future Psikotes ini berbeda dengan tes-tes sebelumnya adalah kita ini hasilnya sangat personalized ya. Jadi ini pertama tes dilakukan secara online. Jadi bisa dilakukan di mana aja. Asik ya, waktunya kita bisa fleksibel. Benar sekali. Kemudian yang kedua, gimana nih kalau misalnya lagi ngambil tes selalu terputus? Jangan khawatir, tes yang sudah dilakukan itu akan di-post. Jadi kita sudah dipikirkan baik-baik gitu ya, dengan matang-matang. Juga kalau misalnya ada masalah koneksi, nggak apa-apa, kita dijalani nanti. Misalnya lanjut lagi, sudah terkoneksi lagi, kamu tinggal melanjutkan. Jadi nggak mulai dari awal lagi. Kemudian yang kedua adalah ketika kalian daftar, kalian akan diminta nilai raportnya. Jadi ini akan diolah datanya. Jadi hasil nilai raport dan hasil psikotesnya itu akan dibuat saran sesuai dengan kepribadian si anak ini. Kira-kira jurusan dan cara yang sesuai dengan si anak ini itu apa. Nah, manfaat yang ketiga adalah My Future Psikotes ini termasuk konsultasi. Udah termasuk konsultasi ya? Sudah termasuk konsultasi ya. Jadi itu yang pertama konsultasi dengan psikolog, yang kedua konsultasi dengan konselor dari EduBridge. Jadi konsultasi dengan psikolog itu akan membahas strategi pengembangan diri.
Kira-kira apa yang bisa dia lakukan ke depannya sesuai dengan bakat dan minatnya, apa yang bisa dikembangkan lebih baik lagi. Kemudian konsultasi dengan konselor EduBridge itu lebih ke arah jurusan dan karir impian. Itu kayak satu paket lengkap ya. Satu paket lengkap. Karena kalau tes minat bakat biasanya itu hanya ya udah tes minat bakat, nanti hasilnya seperti apa dikomunikasikan. Tapi ternyata kalau di EduBridge selain dari psikolognya menginformasikan terkait dengan pengembangan diri dan bagaimana siswa itu sendiri, ternyata ada arahan untuk ngambil jurusan apa gitu ya kayak. Jadi lebih lengkap dibanding tes minat bakat biasanya. Oke, sih. Nah, berarti aspek apa aja sih Kak yang diukur pada My Future Psikotest itu sendiri? Jadi ada 5 aspek yang dinilai dari My Future Psikotest ini. Yang pertama itu adalah kognitif. Dari segi kognitif, kemampuannya itu ada di area mana yang paling kuat. Kemudian yang kedua adalah sikap kerja. Apa yang memotivasi, gaya kerjanya, kemudian kecepatan kerjanya, ketahanan dalam bekerjanya, dan seterusnya. Yang ketiga adalah aspek psikososial. Bagaimana kecerdasan emosi kamu ketika misalnya berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana kamu mengelola emosi, kemudian bagaimana kamu menyelesaikan konflik dan seterusnya. Yang keempat adalah pengembangan diri. Jadi kita juga termasuk memberikan saran-saran berdasarkan hasil kognitif, kecerdasan emosi, gaya bekerja, gaya belajar. Itu saran pengembangannya apa? Dan terakhir adalah saran untuk masa depan, jurusan dan juga karir yang sesuai dengan bakat dan minat kamu. Berarti ini walaupun tidak kuliah ke luar negeri gitu, ini juga bisa berlaku juga ya Pak untuk calon mahasiswa yang mau melanjutkan di universitas lokal di Indonesia ataupun yang keluar. Bisa banget ya. Kita ada di 2 bahasa, tes yang digunakan sama, tetapi yang berbeda hanya bahasanya saja. Jadi My Future Psikotest ini ada di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oke. Nah, kira-kira apa do's and don'ts yang harus diperhatikan oleh student ketika mengambil program My Future Psikotest? Oke, ini kita mulai dari yang do's dulu ya. Kira-kira yang bisa dilakukan. Nah, ini kan kalian akan dapat informasi yang sangat lengkap tentang diri kamu. Yang bisa dilakukan adalah kan ada saran-saran pengembangannya, itu ditindaklanjuti. Jadi saat konsultasi dengan psikolog kita, kalian bisa tanya, oke, saya ini kelebihannya ABCD, atau misalnya hal yang perlu dikembangkan adalah ABCD. Kira-kira ada nggak sih strategi secara praktikal gitu ya, yang bisa dilakukan sehari-hari untuk meningkatkan itu? Atau misalnya program apa yang bisa saya ikuti? Kemudian yang kedua adalah terus belajar. Kira-kira kamu misalnya di hasil tes dibilang, oh kamu itu kurang baik dalam menyelesaikan konflik gitu, atau perlu ditingkatkan lagi. Nah, kamu bisa tanya sama psikolognya, kira-kira apa sih yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan konflik lebih baik lagi. Betul. Kemudian yang bisa dilakukan lagi adalah kamu cari tahu nih, siapa saja sih orang yang berpengaruh dalam hidup kamu saat mengambil keputusan. Caranya adalah misalnya kalau kamu lagi berkonflik dengan teman, dengan sahabat, atau misalnya orang tua, kamu ceritanya ke siapa? Atau kamu butuh saran tentang akademik, kamu tanyanya ke siapa? Ke orang, dipetakan gitu ya? Dipetakan siapa yang mempengaruhi kamu dalam mengambil keputusan. Itu kaitannya dengan ketika kamu mengambil keputusan masa depan, kamu bisa tahu nih apakah orang ini cukup netral atau tidak saat memberikan saran kepada kamu, ataukah dia ada misalnya, oh kalau orang tua kan inginnya yang terbaik buat anak, tapi kadang mungkin secara minat berbeda gitu ya. Jadi itu yang bisa dilakukan selanjutnya dengan memetakan orang-orang yang berpengaruh ini, kamu bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan. Itu dari segi do's. Kalau untuk don'ts, ini yang paling sering terjadi ya, yang don'ts-nya ini, kamu kan kalau misalnya ketika mengambil tes, hasil tesnya itu bisa berbeda-beda. Tergantung dari kemampuan psikologis kamu saat mengambil tes tersebut, apakah kamu lagi sedang stres, sedang sakit, atau sedang sehat, berpengaruh sekali gitu. Kemudian yang kedua, apakah kamu mengambil tesnya di tempat yang sepi atau banyak distraksinya. Misalnya sedikit-sedikit adik kamu datang gitu ya, ajak main, tiba-tiba gitu kan, mau lihat juga soalnya.
itu sangat dipengaruhi banyak hal hasil tes. Nah, yang sering terjadi adalah kadang hasil tes itu dijadikan sebagai bahan ini kayak label seumur hidup, patokan ya. Nah, ini yang nggak boleh. Jadi ketika misalnya kita tahu bahwa kita nih perlu belajar lebih baik lagi dalam menyelesaikan konflik, kita tidak boleh melabel diri kita, oh saya ini orang yang buruk. Kita tidak boleh menghakimi diri kita berdasarkan hasil tes tersebut. Justru dikembangkan ya. Dikembangkan ya. Jadi hasil tes itu sebagai panduan kamu untuk mengembangkan diri kamu. Hanya karena misalnya saat ini kemampuan komunikasi kamu itu kurang baik, bukan berarti seumur hidup kamu kemampuan komunikasinya akan buruk juga gitu. Itu adalah sesuatu yang bisa dikembangkan terus-menerus. Oke, jadi kalau bahas-bahas soal tes minat bakat betapa pentingnya gitu, aku jadi keinget Kak bahwa EdBridge kemarin tuh baru banget kita launching My Future Program Psikotes. Nah, aku mau spill dikit boleh ya Kak ya? Promosi launchingnya. Jadi untuk kita kan ada 2 bahasa penggunaannya, ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan ini untuk 50 orang pertama ya Kak ya? Kayak gitu, jadi ya boleh coba hubungi EdBridge dan juga konsultasi sebaiknya seperti apa untuk melanjutkan tes minat bakat dan juga jurusan yang terpendam ya kayak gitu. Oke, kalau gitu Kak Handa, terima kasih banyak banget sudah memberikan informasi terkait hal yang penting banget buat Bridgers dimanapun berada. Oke, jangan lupa follow semua sosial media kita untuk Instagram ada di @edbridge_jkt, TikTok di @edbridge.id dan juga Insta podcast atau YouTube kita yang pastinya ini. Nah, ini di edbridge.id. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke semua kerabat, teman, pacar juga boleh yang punya visi dan misi yang sama untuk kuliah di luar negeri dan juga perluan tes minat bakat kalian. Oke, terima kasih Kak Handa. Sama-sama nanti. Sampai jumpa. At the Bridge, Bridge, because we care.